kami punya segala-galanya ya Tuhan. Sebab Engkau pelindung kami, Engkau penjaga kami ya Tuhan. Engkau lah yang memelihara kami, Engkau lah yang melindungi kami. Dan hanya kepadamu lah kami menaruh pengharapan kami. Sungguh Engkau adalah gembala kami yang baik, yang senantiasa membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Bahkan Engkau membawa kami ke tepi air yang tenang. Engkau lah yang menyegarkan jiwa kami. Engkau lah yang menuntun kami di jalan-Mu yang kudus. Oleh karena nama-Mu yang hebat dan ajaib itu, sehingga ketika kami melewati lembah yang kelam, lembah bayang-bayang maut, kami tahu kami tidak takut bahaya. Sebab kami tahu Engkau Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau ada tinggal di dalam kami. Bahkan gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai dan menghiburkan kami. Sehingga di dalam lembah kekelaman kami bisa berkata, Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para musuh-musuh kami. Biarlah kami penuh dengan melimpah, dan Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga dengan yakin kami bisa mengucapkan segala kebajikan, kemurahan, tanda ajaib, pertolongan Tuhan. Itulah yang menyertai kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa yang percaya. Kita tepuk tangan dan sorak-sorai untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya, katakan terima kasih Yesus, katakan glory, 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 haleluya, haleluya. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Kami janji seperti Maria dari Betani, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Rasanya tadi saya belum ngomong silakan duduk kan? Belum kan? Ayo bangkit berdiri. Tadi ternyata Asyanya sudah boleh salaman katanya. Boleh salaman ya? Boleh Bapak Gembala? Jabat tangan boleh? Ayo keluar dari bangku saudara, kasih salam 10 orang, katakan God bless you. Atau kasih sikut begini ya. Oh haleluya. Tolong Pak Daniel, saya punya mikrofon. Saudara boleh kasih sikut, katakan God is good all the time, amin. Setelah saudara menyapa paling sedikit 10 orang, baru saudara boleh duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you praise and worship team. Luar biasa. God is good. Johan, mungkin saya punya mikrofon dikecilkan sedikit. Ekonya terlalu kencang ya, puji Tuhan. Oke, haleluya. Supaya tidak terlalu bereko. Puji Tuhan. God is good. And all the time. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Terima kasih Pak Peter untuk memberikan kesempatan buat saya melayani di kota Perth. Ya, ini sebetulnya dalam 3 bulan saya baru pertama kali khotbah di depan manusia. Selama ini tiap minggu berkhotbah di depan kamera, tiap minggu jagain live chat YouTube sama live chat Facebook saudara-saudaraku, dan senang sekali akhirnya bisa ada di dalam konteks gereja. Kita yang di Perth ini kita harus bersyukur sebab kita sudah tanpa limit selama 2 square meter social distancing. Begitu 18 Juli kita naik ke stage 5, artinya sudah kembali ke sebelumnya ya. Tetapi di Eastern State sayangnya tidak bisa. Jadi kami masih online ya. Karena apa? Karena masih 4 square meter rule dan religious gathering dibatasi cuma 50. Jadi kami kemarin rapat hari Jumat lewat Zoom. Dari 37 partisipasi cuma ada 2 yang ngotot, ayo kita buka aja 50 orang, yang lain semua bilang online. Jadi saudara harus sangat diberkati, saudara ada di Perth. Amin. Ayo kita tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan kita ada di Perth, saudara-saudaraku. Dan puji Tuhan lockdown. Kalau enggak lockdown saya enggak bisa ketemu saudara. Haleluya. Hari ini saya mau berbicara kepada saudara satu topik yang saya beri judul Aku Tahu Allah Bekerja. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata aku tahu. Ayo Bethany Hope semuanya ucapkan dengan suara yang keras, katakan aku tahu Allah bekerja. Katakan amin. Oleh sebab itu kita buka ayatnya. Ayat yang paling terkenal nomor 2 di dalam Alkitab. Loh Pak,
kok ada ayat terkenal nomor 2. Yang paling terkenal di Alkitab apa? Ayat Alkitab yang paling terkenal adalah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara harus hafal ayat itu, sebab itu adalah ayat yang paling terkenal. Tetapi ayat kedua yang paling terkenal, yang paling sering dibaca, paling sering dipuasai, paling sering didoakan, paling sering dikuat di dalam Alkitab adalah Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Sekarang kita ganti kata kita menjadi kata saya. 1, 2, 3. Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia, yaitu bagi saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Berapa banyak saudara semua yang di sini mengasihi Allah? Lambaikan tangan saudara tinggi, puji Tuhan. Kalau saudara percaya I love Jesus, saudara cinta Yesus, ayat ini buat saudara. Saudara harus percaya, saudara harus tahu, apapun yang saudara alami di dalam dunia ini, di dalam kehidupan saudara, percayalah Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Masa Allah bekerja? Buktinya mana, Pak? Buktinya kita ini sekarang ada dalam COVID-19. Buktinya sekarang Australia sudah mendeklar kita resesi pertama di dalam the third decade. Buktinya, Pak, sekarang unemployment di Australia tertinggi di dalam 2 dekade terakhir. Ini cuma gara-gara nunggu job keeper sampai bulan September. Kalau bulan Septembernya itu sudah habis, nanti Australia mungkin bisa kayak Amerika, double digit. 44 juta orang kehilangan pekerjaan. Mana buktinya? Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, sekalipun kau mendengar berita yang negatif di luar, sekalipun dalam kehidupan saudara yang saudara lihat itu tidak baik, saya mau menguatkan saudara pagi hari ini yang mengasihi Tuhan, bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Makanya di dalam bahasa Indonesia masa kini, Roma 8:28 ditulis demikian, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Tuhan mengatur segala hal. Jadi segala hal, Pak. Yes, segala hal. Jadi di dalam hidup kita, yes, di dalam segala hal, untuk menghasilkan yang baik. Kalau saudara masih kurang percaya dalam terjemahan ini, saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ditulis demikian, sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Katakan amin. Jelas bukan? Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, Tuhan mengaturnya. Dan Tuhan punya rencana sesuatu yang baik. Tetapi apa yang baik di dalam keadaan seperti ini, saya juga nggak tahu, saudara-saudara. Saya juga sulit untuk menjelaskan kepada saudara, karena saya juga punya satu struggle kenapa Tuhan izinkan ini terjadi.
Saya melihat teman saudaraku dipanggil Tuhan karena COVID. Hampir setiap 3-4 hari saya mendengar berita di Indonesia bahwa ada diakan, ada keluarga jemaat, ada teman dipanggil Tuhan gara-gara COVID, saudara-saudara. Ya, saudara mungkin di Perth saudara tidak terasa, tetapi saya datang dari kota Surabaya. Ya, Surabaya itu adalah Wuhan, Indonesia. Saudara, makanya beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi datang ke Surabaya karena sudah tidak bisa diatasi di kota Surabaya, saudara-saudaraku. Dan saya punya struggle, di mana kebaikan Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? Saya juga kena lockdown, saya nggak bisa terbang, saya pegang Garuda tiket, itu saya atas nama pribadi saya yang open tiket itu 5, saudara. Dengan istri anak 9. Belum yang domestik, saya pegang 7-8 tiket, saudara-saudaraku. Di mana kebaikan Tuhan? Saya nggak bisa ngomong, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu, tetapi saya harus punya iman bahwa di balik segala sesuatu yang saya tidak bisa lihat, yang saya tidak bisa mengerti, yang saya tidak tahu, yang saya tidak bisa lihat, saya tidak bisa jamah, saya tahu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang nganggur di sorga. Dia minum kopi sampai tidur-tiduran, saudara nyanyi dia nggak dengar. Nah. Tuhan bukan Tuhan yang demikian. Saya mau menekankan kepada saudara, dia adalah Tuhan yang bekerja. Dia adalah Tuhan yang aktif. Dia bukan Tuhan yang di sorga kemudian tidur-tiduran dan memalingkan wajahnya. No, sambil minum, makan snack, makan gado-gado, gak peduli sama saudara berdoa begitu. Bukan. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja. Makanya saya suka lagunya Lilen, saudara-saudaraku, ketika Sinah membuat lagu Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Kemudian Lilen membuat satu bridge di dalam lagu itu menjadi lagu yang sangat terkenal. Dan dia ngomong begini, even when you don't feel it, He's working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop, you never stop working. Saudara tahu lagu itu ngetop di mana-mana. Tetapi poin daripada lagu itu mau mengajarkan kepada saudara, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dia mengatur segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saudara jemaat Betani HOB yang mengasihi Tuhan. Oh, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Kenapa saya pilih firman ini? Sebetulnya ini saya khotbah minggu lalu, saudaraku. Ketika saya khotbah ini minggu lalu online, pemain musik kami langsung dapat inspiration. Kemudian keluar lagunya, saudaraku. Saya juga bingung kenapa kok orang Indonesia nggak pernah menciptakan lagu dari Roma 8:28. Sekarang ada, saudara. Ya, gimana nyanyinya? Nanti saudaraku tunggu waktu rilis. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi, memang sulit untuk dijelaskan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya percaya saya punya tugas untuk menyatakan ini menjadi satu kebenaran yang jelas. Kenapa saya ngomong begini? Karena Rasul Paulus, dia mengajar jemaatnya di Efesus. Dia ngomong bahwa tugasku adalah untuk menyampaikan Injil Kristus. Betapa tersembunyi harta, kekayaan, kemuliaan yang luar biasa dalam Kristus Yesus. Dan di ayat yang ke-9 di pasal yang ketiga, dia ngomong begini. Dan untuk menyatakan, saudara perhatikan, apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau saudara baca ayat ini, saudara harus tahu bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Dia yang berabad-abad. Itu yang namanya penyelenggaraan rahasia. Nah, susah ngomongnya ya di dalam bahasa Indonesia. Saya terjemahkan di dalam bahasa Inggris, New King James Version. And to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Kita semua tahu God create all things through Jesus Christ. Tetapi di dalam Dia, from the beginning of the ages, ada sesuatu yang tersembunyi yang Paulus ngomong, the fellowship of the mystery. Artinya apa? Ada satu misteri
fellowship of the mystery yang Paulus mau ngomong secara jelas dan mau menguatkan jemaat di Efesus bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ada sesuatu yang kita tidak mengerti dan kita perlu belajar di dalam fellowship misterinya itu. Ya, Pak masih nggak mudeng. Nggak mudeng itu bahasa Jerman, saudara-saudara ya. Pak masih nggak mengerti. Oke, sekarang kita baca bahasa Inggrisnya di dalam The Message Translation. And so here I am, preaching and writing about things that are way over my head. Jadi ini sulit untuk dijelaskan secara akal sehat. The inexhaustible riches and the generosity of Christ. My task, tugas saya, to bring out to the open and make plain what God who created all things in the first place, kita semua tahu dia ada pencipta, sudah perhatikan di situ, has been doing in secret and behind the scenes all along. Jadi dia sedang bekerja secara rahasia di belakang layar. Jadi poin saya yang pertama yang saya mau tekankan, saudara dan saya mengasihi Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu working behind the scene for you. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, I believe. Katakan lebih kuat lagi, I believe. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10:17. Katakan, I believe God is working behind the scene for me. Oke, for me, God is working behind the scene. Pak, tidak kelihatan, ya memang tidak kelihatan di belakang layar. Pak, saya tidak mengerti, ya memang saudara tidak mengerti sebab di belakang layar. Pak, saya kok tidak bisa menjamahnya, memegangnya, sebab dia bekerja di belakang layar. Intinya adalah dia adalah Tuhan yang aktif bekerja mendatangkan kebaikan buat saudara. Oh, haleluya. Makanya saya suka Mazmur yang paling terkenal nomor 3. Duh, Pak, kok ada Mazmur terkenal nomor 3? Ya karena yang pertama tadi saya doa sengaja saya sudah ucapkan Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He leads me beside the green pastures. Oh, He restores my soul. He lead me to the side of the still waters. He lead me in the guide of the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of the death, I shall fear no evil. Oh, for Emmanuel, you are with me. You never leave me nor forsake me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Oh, hallelujah. And surely goodness and mercy and love and power and miracles shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mazmur 23 itu adalah Mazmur yang paling sering di-quote di dalam seluruh Alkitab. Yang nomor 2, Pak? Yang nomor 2 tentu Mazmur 91. Saudara tahu Mazmur 91 sekarang semua sinagoga di seluruh dunia, semua gereja di seluruh dunia mengalami COVID-19. Mereka selalu memulai, mereka selalu berdoa, mereka selalu khotbah Mazmur 91 bahwa orang yang duduk di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan bahwa Allah adalah tempat perlindunganku, Allah ada tempat perteduhanku, dan kami akan berlindung di dalam naungan kepaknya, oh sayapnya, dan kita tidak akan takut kepada kedahsyatan malam, kita tidak akan takut kepada penyakit sampar yang berjalan di waktu petang, kita tidak akan takut kepada penyakit menular, kita tidak sungguh dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan itu tidak akan menimpa engkau, malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Yang percaya katakan amin. Dan dia akan mengenyangkan engkau dengan umur panjang. Haleluya. Itu Mazmur yang paling terkenal nomor 2. Duh, Pak, sekarang yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 adalah Mazmur 121. I lift up my eyes to the hill, where does my help come from? Aku melayangkan mataku ke atas gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Perhatikan ayat itu selanjutnya. Dikatakan Daud bisa punya revelation. Penjagamu tidak akan terlelap. Selanjutnya apa? Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur.
tidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu ayat luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena ada satu statement yang Daud ngomong, bukan satu kali, bukan dua kali, tiga kali dia ngomong bahwa penjagamu, penolongmu, yang menjaga engkau dari mara bahaya, yang adalah gembala yang baik itu. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah tertidur. Tidak pernah terlelap, tidak pernah terlelap, dan tidak pernah terlelap. Dan kalau dia tidak pernah terlelap, dia bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Ayo yang percaya sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Oh haleluya. Sehingga dia bekerja di belakang layar untuk keluarga saudara, mendatangkan kebaikan. Dia bekerja di belakang layar untuk bisnis saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Dia bekerja di belakang layar, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga ini, di dalam kota ini, untuk mendatangkan kebaikan. Tapi Pak, nggak ada Tuhan, nggak kelihatan, memang. Saya pikir-pikir contoh apa yang cocok ya untuk saya cerita buat saudara yang ada di Perth ini. Oh, saya mau cerita tentang Esther, saudara-saudara. Saya perhatikan, saya sudah lama tidak khotbah tentang kitab Esther. Ya, padahal dulu sedang getol-getolnya pada waktu Pastor Tommy ini mau bikin film One Night with the King. Saudara ingat mungkin sekitar 15 tahun yang lalu dengan Matthew Crouch, Presiden TBN. Ya, mereka mau bikin itu, dan saya sampai menganjurkan jemaat semuanya harus nonton One Night with the King. Bahkan dulu saya sudah bikin schedule mau pergi ke makamnya Hadassah, Ratu Esther, kan masih ada sampai sekarang di Iran, saudara-saudaraku. Tahukah saudaraku bahwa Iran itu Middle East itu half, mereka itu orang Yahudi. Nah, oke, Pak Peter, everything oke? Huh? Nah, tetapi setelah itu saudaraku, saya sudah mulai tidak berkhotbah tentang itu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, Esther itu kitabnya cuma 10 pasal. Tapi ada dalam Alkitab saudara. Kalau saudara baca kitab Esther, gak ada kata Tuhan di dalam, gak ada. Kata doa, gak ada. Loh Pak, kok gak ada kata Tuhan? Pak, kok tidak ada kata doa? Kok bisa jadi Alkitab Pak? Jadi firman Tuhan. Kenapa ada? Bukan itu seperti buku novel atau buku cerita. Saya mau katakan kepada saudara, sekalipun saudara tidak ketemu kata Tuhan di dalam kitab Esther, itu termasuk firman Tuhan, dan justru itu sengaja ditulis demikian supaya saudara dan saya tahu bahwa sekalipun tidak ada kata Tuhan di sana, saudara bisa melihat hadiratnya. Saudara bisa melihat manifestasinya, saudara bisa melihat dia nyata, dia real, dia ada, dia eksis, dia bekerja, dia tidak pernah tidur untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan buat saya. Makanya di dalam pasal yang pertama kita semua tahu judulnya Ratu Wasti dibuang, ada Raja Ahasiweros. Dia menguasai kerajaan Media Persia, gak tanggung-tanggung, 127 bangsa dari Ethiopia sampai India. Saudara-saudaraku, ini kaya raya, saudaraku. Kalau dia memamerkan kekayaannya, itu bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, 180 hari. Mana ada raja hari ini seperti dia? Nggak ada. Perkakasnya semua dari emas, saudara-saudaraku. Iya toh. Luar biasa, dia penguasa dunia saat itu. Dia mengalahkan kerajaan Babilonia. Kita baca buku sejarah, kita semua tahu, saudara-saudara. Ya toh, satu ketika setelah 180 hari dia bikin pesta kasih makan 7 hari untuk orang-orang di benteng Susan. Dia panggil Ratu Wasti untuk datang, ratunya gak mau datang, marah dia. Dibuang sama dia. Saudaraku, saudara bisa bayangkan ini adalah raja seperti apa? Dia bengis, dia jahat, dia kejam, dan dia tidak akan segan-segan menghukum siapapun termasuk istri yang dia kasih. Ini adalah gambaran di pasal yang pertama daripada kitab Esther ini. Tetapi di pasal yang kedua, dia mulai kepingin punya ratu, saudara-saudaraku. Nah akhirnya
semuanya bilang ini, ya sudah kalau begitu kita cari bikin kontes Miss Universe, ya toh. Kita cari perawan yang paling cantik seluruh bangsa ini 127 dikumpulkan, kemudian di training 12 bulan lamanya, 1 tahun, saudara-saudara. Jadi kalau saudara tanya Miss Universe atau Miss Indonesia, Putri Indonesia, idenya dari mana? Itu ide kuno, itu sudah dilakukan oleh Raja Ahasiweros, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Dan saya suka di pasal 2, karena apa? Tiba-tiba ada anak Tuhan di sana, namanya Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Dikatakan dia diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan bersama dengan Raja Yehuda saat itu. Berarti dia itu statusnya budak, statusnya itu slave, dia orang miskin, dan bersama dengan dia ada Esther, anak daripada saudara ayahnya. Jadi itu sepupunya, tapi karena dia yatim piatu miskin, dia ambil anak namanya Hadasah Esther, saudara-saudara. Dan kemudian saudaraku, dia ikut Miss Universe dan tiba-tiba dia jadi ratu. Saya mau katakan kepada saudara, saudara baca kisah itu, saudara bisa ngomong kepada saya, Pak, gak ada Tuhan. Siapa bilang? Itu justru menunjukkan ada Tuhan dalam kitab ini, saudara-saudara. Karena mana ada orang yatim piatu, statusnya budak, minoritas, saudara-saudara. Iya, tapi bisa jadi ratu. Saya tahu di pot ini banyak yang cantik. Duh, nggak ada yang amin, Pak. Saya tahu banyak di antara saudara banyak yang cantik. Nah, gitu dong. Aduh, tapi siapa yang juara Putri Indonesia? Nggak ada toh. Saudara ngerti maksud saya? Terus dari Putri Indonesia atau Miss Indonesia yang juara Miss Universe ada? Nggak ada sampai hari ini, saudara-saudara. Itu menunjukkan peluangnya 0,0000000 sekian satu, saudara-saudara. Sudah ngerti maksud saya? Tetapi kisah ini justru membuktikan bahwa dia minoritas, dia miskin, dia bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Tuhan ada bersama dengan dia, Tuhan bisa mengangkat dia tinggi. Itu sebabnya Daud berkata, peninggian itu datangnya bukan dari utara, bukan dari selatan, bukan dari timur, bukan dari barat, tetapi datangnya dari Tuhan. Dan saya mau menguatkan saudara, bukankah saudara dan saya juga minoritas di negara ini? Halo, bukankah kita juga tidak punya koneksi seperti Esther? Kita tidak punya uang yang begitu banyak, tetapi saya mau menguatkan saudara, sekalipun saudara tinggal di kota Perth ini, saudara tidak melihat Tuhan secara jelas, tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia bekerja di belakang layar buat saudara. Dan percayalah, engkau bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau bisa di atas dan bukan di bawah. Jalan hidupmu bisa naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dan engkau akan bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya, oh haleluya. Bukankah ini adalah contoh bahwa Tuhan memilih semua orang yang tidak dianggap terpandang bagi manusia, tidak bijak bagi manusia? Bukankah justru yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Allah? Bukankah yang lemah bagi dunia itulah yang dipilih oleh Allah? Bukankah yang tidak terpandang dan yang hina itulah yang dipilih oleh Allah? Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah. Kisah Esther ini menunjukkan bahwa dia bisa, dia sanggup. Jadi kalau hari ini saudara berkata, Pak, saya termasuk golongan yang Bapak sebutkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 itu, saudara, justru engkaulah yang dipilih Tuhan dan bukan satu kebetulan. Saudara ada di tempat ini, saudara bisa ibadah dan mendengar firman ini. Saya mau menguatkan saudara, memang kita tidak mengerti, memang kita tidak tahu kenapa kok kita ditinggal orang yang kita kasihi, kenapa anggota keluarga kita meninggalkan kita begitu cepat, kenapa perusahaan yang kita bangun harus kita tutup, kenapa saya harus mengandalkan job seeker sekarang, Pak, saya nggak dapat job keeper, kenapa visa saya kena lockdown, keluarga saya pisah. Saya mengerti, saya mendengar begitu banyak cerita sejak lockdown ini, saudara-saudaraku. Tapi saya mau menguatkan kepada saudara, Tuhan itu ada, dia itu real, dia itu bekerja di belakang layar buat saudara dan saya. Kita kembali kepada cerita Esther ini. Ya, karena
kompetisi itu 12 bulan. Jadi Mordekai itu bolak-balik berdiri di istana, di pintu gerbang istana raja. Dia mau mengawasi anaknya Esther, anak asuhnya, saudara-saudara. Satu ketika dia mendengar ada Bigtan, ada Teres, ada dua sida-sida raja yang berikhtiar untuk membunuh raja. Dia tahu, dia melaporkan. Sehingga ketika dicek, perkara itu diperiksa, ternyata benar kedua itu dibunuh, disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dicatat, dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Tetapi Mordekai enggak dapat apa-apa. Saya mau menguatkan kepada saudara. Mungkin di antara saudara berbuat baik, saudara menabur, saudara melayani, saudara ke gereja, saudara baca firman, saudara setia, saudara hidup kudus. Kemudian saudara berkata, tapi kok enggak kelihatan, enggak ada reward sama sekali. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu tidak tertidur. Dia Tuhan yang aktif, dia lihat, saudara. Dia lihat. Makanya di dalam peristiwa Mordekai ini sekalipun dia nggak dapat reward, saudara, tapi bukan berarti itu tidak dicatat. Amin. Itu pasal yang kedua. Pasal yang ketiga kita tahu muncul seorang yang namanya Haman bin Hamedata. Dia adalah orang Agag, keturunan Amalek, saudara-saudaraku. Dia punya kebencian kepada bangsa Israel. Sangat benci sekali karena sejarah. Saya nggak sempat untuk cerita bagaimana 5 pertemuan orang Israel dengan orang Amalek, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dia berjuang untuk dia mau membunuh semua orang Yahudi. Gara-garanya apa? Dia diangkat tinggi. Dan atas perintah raja semua orang harus berlutut. Tetapi Mordekai tidak mau berlutut dan sujud kepada dia. Nah, kenapa Mordekai gak mau sujud? Ya jelas, semua orang Yahudi cinta Tuhan sungguh-sungguh. Mereka tidak akan berlutut kepada Tuhan yang lain selain Jehovah. Kenapa saya berkata demikian? Karena bukankah di Alkitab juga mencatat orang buangan yang lain, yang namanya Hanaya, Misael, Asaria, saudara, yang namanya Daniel. Mereka nggak mau berlutut di depan raja, saudara-saudaraku, karena mereka cinta Tuhan. Makanya Mordekai juga nggak mau berlutut. Dan karena dia nggak mau berlutut, Haman mau membasmi semuanya. Dan intinya dia dapat kuasa itu untuk membasmi. Dan dia membuat satu surat, saudara-saudaraku, dicap atas nama raja. Dan dikirimkan kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah. Dan kepada setiap pembesar bangsa. Saudara perhatikan, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Artinya apa, saudara? Karena 127 negara itu bahasanya beda-beda. Jadi saudara bisa bayangkan, saudaraku, semuanya mau dibasmi di semua bangsa di dunia ini, dan ditulis atas nama Ahasiweros supaya dipunahkan, dibunuh, dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua. Perhatikan, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga. Jadi kalau saudara bicara tentang genocide, tentang apa itu namanya, tentang saya Januari kemarin pergi ke Yad Vashem, yaitu Museum World Holocaust. Saudara tahu bahwa World Holocaust itu sebetulnya bukan Hitler yang mula-mula membantai 6 juta orang Yahudi, baik perempuan, anak-anak, bayi, saudara-saudaraku, dari yang muda sampai yang tua. Bukan Hitler, itu idenya siapa? Haman. Saudara ngerti maksudnya? Jadi makanya itu di pasal ketiga, makanya di pasal yang keempat Mordekai pakai kain kabung, melolong-lolong, menangis. Karena dia tahu bahwa dia akan mati, saudara-saudara. Bukan hanya dia yang menangis, dikatakan kepada setiap daerah di mana titah dan undang-undang raja sampai. Ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi. Ada puasa, rata tangis, oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidur. Saudara bisa bayangkan kalau saudara anak Tuhan, saudara orang Israel hidup di zaman itu, dan saudara tahu saudara akan dibunuh dan dibantai. Perasaan saudara bagaimana? Apa yang akan saudara lakukan? Dan tidak ada kata Tuhan di dalam kitab ini, saudara-saudara. Kemudian Mordekai minta tolong Esther, engkau kan sekarang ratu, engkau harus menghadap kepada baginda raja. Tetapi
Esther ngomong bahwa semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tiada dipanggil. Hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Itu menunjukkan bahwa Ahasiweros adalah raja yang kejam, raja yang bengis, raja yang bisa membunuh ratunya sendiri. Dan dia sudah membuktikan dengan Ratu Wasti. Sudah mengerti maksud saya? Makanya Esther berkata demikian, berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Saudara-saudaraku, Esther tahu persis dia puasa 3 hari, saudara-saudaraku. Pada hari yang ketiga Alkitab berkata dia berdiri di pelataran raja. Dia tahu kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya dia mati, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, saya percaya itu digerakkan Tuhan. Raja mengulurkan tongkatnya. Berkenanlah raja, saudara-saudara, dan raja ngomong, wow, ratuku yang cantik Esther, kira-kira begitu. Sudah 30 hari kamu mau minta apa? Setengah kerajaan pun kuberikan kepadamu. Esther bilang, kalau hamba berkenan, raja dengan Haman datang malam ini ke perjamuan yang aku sediakan. Saudaraku, raja dengan Haman datang. Raja ngomong kepada Esther, Esther, kamu minta apa? Setengah kerajaan pun kuberikan kepadamu. Esther masih gak berani ngomong, sudah takut, saudara. Makanya dia ngomong, raja, kalau aku berkenan besok datang lagi ya dengan Haman. Kenapa dia gak berani ngomong? Karena dia tahu, saudara-saudaraku, kalau dia salah ngomong, mati loh Esther. Sudah ngerti maksud saya? Ya. Tetapi saya suka, saudaraku. Saudara boleh buka Esther pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Dikatakan pada malam itu raja tidak dapat tidur. Sekali lagi saya ulangi. Pada malam itu raja tidak dapat tidur. Wow, saudara-saudaraku, saudara habis perjamuan, saudara raja, ya toh, minum anggur, pasti enak tidurnya. Halo? Dia nggak bisa tidur, somehow dia tidak bisa tidur. Dan ketika dia bangun, saudara-saudaraku, saya bayangkan, saudaraku, dia jalan-jalan, saudaraku, pakai robe-nya, saudaraku, yang dari emas, yang mereknya Hermes, saudara-saudara. Saudara-saudara nggak bisa tidur dia, saudara. Orang kalau nggak bisa tidur, raja loh, saudara, nggak bisa tidur. Biasanya kan paling panggil dayang-dayang atau perempuan, penghibur, orang nyanyi, ya, saudara-saudara. Ini enggak, ini dia nggak bisa tidur. Panggil bidu wanita, buka kitab sejarah, tolong bacain sejarah. Come on, buku sejarah dibuka. Dan pada waktu dibuka, kaget dia, halaman 3279. Saya cuma bikin-bikin aja, saudara-saudara. Tebelnya kayak gitu, dibuka, dia ketemu peristiwa bahwa Mordekai itu pernah menyelamatkan raja. Kaget raja. Kok ada dicatat. Nah, kenapa dia nggak tahu? Kemungkinan besar sama Haman ditutup, tidak dilaporkan, saudara-saudara. Itu menurut pendapat para ahli teologi, saudara. Kemudian raja tanya, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab peristiwa itu? Jawab biduan nada raja, kepadanya tidak dianugerahkan apapun. Gak dapat sepeser pun, gak dapat uang, gak dapat penghormatan, sama sekali gak dapat. Raja bingung, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, ini raja loh, saudara-saudara, yang bengis, gak bisa tidur, putar. Aduh gimana ya, aku pernah diselamatkan, aduh malu aku. Jadi saudaraku gak bisa tidur sampai pagi, saudara-saudara. Saya mau tanya sama saudara, Mordekai di mana? Tidur. Esther di mana? Esther di mana? Tidur. Tapi raja nggak bisa tidur. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa raja kita nggak bisa tidur, saudara-saudaraku.
Sebab apa? Sebab dia tidak tertidur penjaga Israel. Makanya Daud bisa ngomong di Mazmur 127, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, ketika aku tidur, Tuhan turut bekerja. Lebih kuat lagi katakan, ketika aku tidur, Tuhan bekerja. Katakan, ketika aku tidak berdaya, Tuhan bekerja. Katakan amin. Saudara tahu, Mordekai tidur, Esther tidur, gak tahu kalau raja gak bisa tidur. Raja bisa jalan-jalan bingung, saudaraku. Saya bayangkan masuk kantor di sini jam berapa, Pak? Hah? Jam 8? Masa jam 8 pagi? Jam 8 pagi, iya. Jadi dia gak bisa tidur sampai jam 8 pagi, saudaraku. Yang masuk kantor paling pagi siapa? Haman. Dia lihat Haman masuk kantor. Haman, sini kamu. Katanya dia bilang, Haman, apa yang harus dilakukan kepada seseorang yang raja berkenan menghormati? Haman langsung, ini pasti aku, siapa lagi? Bayangin, bukankah yang diundang ratu itu kan gak ada siapa-siapa yang diundang sama ratu, kan cuma orang 3, raja, ratu sama aku kemarin malam, ya toh. Siapa lagi kalau bukan aku? Saudara bisa bayangkan, Haman itu sombongnya minta ampun. Kenapa saudaraku? Karena pada waktu dia diundang sama raja, sama ratu, sama dia pulang dengan bangganya apa saudara? Wah, kurang ajar Mordekai. Dia bangun apa saudaraku malam itu? Dia bangun tiang salib 50 hasta. Berapa itu Pak? Berarti itu 23 meter. Kalau saudara hitungan meter, 23 meter tingginya. Jadi dia anggap itu siapa itu pasti buat dia. Apa yang harus dilakukan raja? Haman bilang begini, ya orang itu harus, raja copot pakaian kebesarannya, pakaikan kepada orang itu. Kemudian chariotnya raja itu, orang itu harus dinaikkan di sana. Kemudian harus diarak keliling kota, harus diteriakin, inilah orang di mana raja berkenan untuk menghormatinya. Dia pikir raja bilang, bagus idenya, panggil itu Mordekai orang Yahudi, lakukan kepada orang Mordekai Yahudi itu, persis seperti yang kamu ngomong, jangan kamu kurangi sama sekali. Saudara bisa bayangkan, saudara, betapa malunya Haman, saudara-saudaraku, dia harus melakukan itu. Saudara ngerti maksud saya? Kenapa itu bisa terjadi? Esther gak pernah punya bayangan. Mordekai gak pernah punya bayangan. Dia tidur takut malam itu, besok paginya dia dihormati. Sekali lagi saya ulang. Dia tidur ketakutan mau dibunuh, besok pagi dia dihormati. Sudah ngerti maksudnya? Dia gak akan pernah kebayang itu bisa terjadi. Bahwa raja tidak bisa tidur. Saya percaya itu pasti Tuhan. Kalau saya mau terjemahkan bebas, ini terjemahan bebas saya loh ya, jangan saudara ngomong nanti Pak Hanan bikin komentari Alkitab, no. Kalau saya terjemahkan bebas, raja nggak bisa tidur, jelas nggak bisa tidur mungkin malam itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia mau tidur malam, Haman bikin tiang salib, dong, mau bunuh Mordekai, ya toh. Makanya gak bisa tidur mungkin, saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang dipersiapkan oleh musuh untuk menjatuhkan saudara, bisa Tuhan ubah menjadi satu kebaikan dan satu simbol kemenangan. Ayo yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita. Oh haleluya. Ya singkat cerita, saya tutup cerita ini saudaraku. Akhirnya Haman diundang lagi di malam yang kedua itu, saudara-saudaraku. Dan raja bertanya, Esther, apa yang kamu minta? Separuh kerajaan aku berikan kepadamu, ya toh. Tapi Esther ini luar biasa, tidak seperti Bu Esther yang di tempat ini, saudara-saudara. Kalau Esther yang di sini bilang, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba, atas permintaan hamba, bangsa hamba atas keinginan hamba. Sebab bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya kami berdiam diri. Saudara bisa bayangkan, dia gak minta apa-apa, dia minta nyawanya. Dia minta nyawa bangsanya. Karena apa? Nyawa bangsanya adalah bangsa yang dibuang.
budak, saudara-saudara. Raja marah. Hah? Ternyata kamu itu orang Yahudi. Iya, aku orang Yahudi. Kurang ajar, siapa yang membunuh? Haman. Haman takut, saudara-saudaraku. Singkat cerita, saudara-saudaraku, raja marah, akhirnya ditangkap Haman, dibunuh di tiang salib yang dibuat Haman untuk Mordekai. Saya mau katakan kepada saudara, semua yang disiapkan oleh si jahat bisa Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Iblis pikir membuat tiang salib untuk Yesus Kristus Tuhan, 14 stasiun Via Dolorosa. Tetapi sekarang kita tahu itu dibalik tiang salib menjadi simbol kemenangan untuk kita. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya! Jadi poin saya yang terakhir, saudaraku, adalah tidak ada yang kebetulan karena Tuhan bekerja. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya tidak ada yang kebetulan karena Tuhan turut bekerja. Katakan amin. Pemain musik boleh kembali. Paulus mengajarkan kepada kita, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Kita hidup itu semua di dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kisah Esther masih ada 3 pasal, saudara baca sendiri di rumah. Tetapi saya mau tutup dengan ini. Jika saudara dan saya percaya bahwa Allah itu turut bekerja, ya, di belakang layar dia tidak pernah tertidur untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara percaya ketika engkau tidak berdaya, engkau lemah, engkau tidur, dia tidak tidur, dia bekerja. Dan engkau bisa klaim bahwa hidupku ini, aku bergerak, aku hidup, aku ada. Itu di dalam Dia, sehingga tidak ada yang kebetulan. Saya mau challenge saudara untuk saudara berdoa dengan iman. Ayatnya begini, saudaraku, Markus 11 ayat 24. Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi saya ulangi, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika engkau berdoa sesuatu, kapan saudara menerimanya? Ketika saudara melihat sudah terjadi? Atau ketika engkau berdoa? Hah? Ketika engkau berdoa, ketika engkau memuji, ketika engkau menyembah, ketika engkau percaya, ketika engkau beriman, ketika engkau ibadah, engkau harus percaya engkau menerimanya, sebab engkau menerimanya pada saat itu. Ya? Halo? Ya? Boleh saya kasih contoh? Ya? Saya kenalkan kepada saudara, ini ibu yang namanya Ibu Lina Chin, ya, jemaat kami yang ada di Sydney, saudara-saudaraku, ya. Nah, Ibu Lina Chin ini, saudara-saudaraku, karena COVID-19, ya, tentu kehilangan pekerjaannya tinggal sedikit, tetapi Tuhan itu begitu luar biasa sehingga tabungannya nggak habis, itu kesaksiannya. Tetapi yang jadi masalah di bulan Juni itu akhir Mei, selama hampir 1 bulan itu dia mulai panas dingin dan muncul benjolan di lehernya, saudaraku, 4, yang 1 hampir kayak kepalan tangan katanya, saudara-saudaraku, ya toh. Tapi persoalannya adalah demam. Dan kalau engkau mengalami yang namanya demam di atas 38,5 di Australia musim COVID, semua akan bilang kamu pasti kena COVID-19. Sehingga dia di Sydney, dia mulai tes yang namanya COVID tanggal 10 Juni, saudara-saudaraku. Pada waktu dia tes COVID 10 Juni, dia WhatsApp kepada saya, Pak Han, mohon doanya, hasil tes besok sore negatif, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih GBU. Saya terima WhatsApp itu, saya balas, amin. Pasti negatif, in Jesus mighty name, praying for you. Dijawab amin. Kenapa saya ngomong pasti negatif? Ya, wong itu yang dia doakan, itu yang dia minta, itu yang dia percayai. Ya saya tinggal ngomong pasti jadi seperti iman kamu. Ya toh. Besoknya 11 Juni, ya 11 Juni, saya follow up dong, jemaat sakit, ya saya follow up hasilnya. Shalom, sudah keluar hasilnya? Itu jam 12.13. 1 jam kemudian dia jawab, Shalom Pak Hanan, belum Pak, appointment sama dokter nanti sore jam 5.30. Thanks Pak Hanan. Jam 5.30 dia kirim hasilnya ini kepada saya. Saudaraku, kalau saudara baca, ya swab and throat swab, SARS ya, COVID not detected. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, hasilnya negatif. Haleluya! Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Hari ini beliau sehat,
benjolannya semuanya hilang dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya mau tanya sama saudara. Saudara lihat jamnya itu, dia tes itu tanggal 10 Juni jam 20.44 kan? Ya, hasilnya itu pagi jam 8.11. Tapi appointmentnya dia 5.30. Saya mau tanya kepada saudara, ketika dia WhatsApp kepada saya, Pak tolong doakan hasilnya negatif tanggal 10 Juni. Ya, kapan dia menerima hasil negatifnya? 10 Juni atau 11 Juni 5.30? Hah? Ya sebelumnya, betul kan? Ya sebelumnya. Saudara nangkap maksud saya? Coba dia aja nggak yakin, dia ngomong nanti Pak hasilnya nanti 5.30. Saya sudah bilang paginya pasti negatif. Dan seringkali orang Kristen seperti itu, saudara-saudara. Kita butuh bukti kalau Tuhan itu ada. Kita butuh melihat kalau Tuhan itu campur tangan. Kita butuh bukti, kita perlu merasakan, come on saudara-saudaraku. Saya sudah ngomong keringetan seperti ini, winter pakai lengan pendek. Supaya apa? Supaya pesan ini sampai kepada saudara. But God is working behind the scene. For you, dia tidak pernah tertidur. Tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Dan kalau saya mau kasih perumpamaan lain kepada saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara ini jas saya yang paling baru, saudara-saudaraku, Wong Hang Distinguished Tailor, saudara-saudara. Cie. Tapi belum pernah saya pakai, saudara-saudara. Saudara tahu bosnya Wong Hang ini? Yang di Jakarta namanya Pak Lianto. Dia adalah tailornya pribadinya Presiden Jokowi, saudara-saudara. Tahun lalu Lebaran dia datang ke kota Perth. Saya tiba-tiba ditelepon, kami jalan-jalan ke Swan Valley. Kemudian dia bilang, Pak, pastor, dia panggil saya pastor. Pastor, saya mau kasih pastor jas. Saya bilang, jangan. Soalnya apa? Jas saya semua mereknya Wong Hang, saudara-saudara. Karena tidak pernah bayar, saudara-saudara. Ada 7 atau 8, saya lupa, saudara. Ya, saya sudah banyak. Oh, yang ini spesial. Pastor berdiri, saya suruh berdiri, saudara-saudara. Coba ibu berdiri sini, coba. Kasih contoh. Ibu berdiri. Kemudian dia ambil handphone, saudara-saudara. Dia rekam begini. Saya di syuting sama dia begini. Diputerin sama dia, saudara-saudara. Diputerin. Ini cara ngukurnya sekarang begini, Pak. Semuanya apps. Jadi orang di Australia, orang di Papua itu tinggal ngukur begini, terus dia di app ganti dressingnya, apa modelnya semua, nanti dipotongkan, dikirim langsung, sudah fit langsung. Wow, saya kaget, saudara. Hebat benar, saudara-saudara. Saya setahu saya ke toko-toko baju itu kan dipotongkan ya toh, kainnya disuruh milih. Ini enggak, semuanya app, saudara-saudara. Canggih. Jadi dia bilang kalau Bapak ke kita punya counter di Jakarta katanya, tinggal berdiri aja di depan kaca, tinggal milih. Itu sudah ada ukurannya, langsung tinggal pencet-pencet gitu, saudara. Canggih bener. Karena canggih saya bilang, ya udah, aduh terima kasih Pak. Terima kasih saya dikasih jas luar biasa. Kamsia, saya emkoi saya. Thank you very much ya toh. Ya apa enggak? Ya apa ya? Ya. Boleh enggak saya ngomong begini, Pak? Saya ngomong terima kasihnya nanti ya Pak ya. Kalau udah jadi, kalau saya sudah terima, kalau sudah ada, sudah saya pegang, sudah saya pakai, betul-betul gratis, baru saya kasih terima kasih. Boleh nggak saya ngomong begitu? Boleh? Hah? Boleh? Boleh ngomong gitu? Boleh apa enggak? Enggak boleh toh? Kalau saya ngomong gitu marah ya dia. Nah makanya Tuhan ya seringkali begitu. Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Dan kemudian kita belum melihat hasilnya karena tidak ada kata Tuhan disebutkan. Kita ngomong Tuhan nanti saya memujinya nanti ya. Kalau saya sudah terima, saya menaburnya, melayaninya, sungguh-sungguhnya, hidup kudusnya, baca Alkitabnya nanti ya. Makanya Tuhan ya marah. Saudara ngerti maksud saya? Saudara harus memuji, mengucapkan terima kasih sebelum saudara melihat, itu namanya iman. Makanya saya bilang sama dia, terima kasih, saya sudah punya jas, saya sudah cerita sama orang lain, saya bakal dapat jas baru. Tapi gak sampai-sampai, saudara-saudaraku. 1 bulan saya tunggu, nggak ada, 2 bulan nggak ada, 3 bulan nggak ada, 4 bulan saya pikir ini lupa apa enggak ini. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kemudian bulan Februari ternyata ada orang yang terbang dari Jakarta ke Perth. Baru dia ngomong sama saya, Pastor, jasnya saya titip, minta maaf begitu lama. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya menerima janji. Saya ngomong terima kasih, saya pasti menerima.
Saya tidur, saya harus tenang tidurnya, saudara-saudara, kayak baby. Karena apa, saudara? Karena saya tahu nanti saya pasti terima. Saya harus percaya bahwa dia bekerja di belakang layar. Saudara-saudaraku, motong kainnya, ngukurnya, saudara ngerti maksudnya di Jakarta. Saya nggak bisa melihat, tetapi saya harus percaya ketika saya tidur, dia bekerja untuk bikin jas buat saya. Oh haleluya. Saya percaya bahwa nggak ada yang kebetulan, sebab dia terus bekerja buat saya untuk bikin jas ini. Memang kadang-kadang merasanya terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Dia. Kita katakan ketika kita tidak berdaya, haleluya, tetapi Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dia mendengar doa kita, Dia mendengar apa yang kita serukan kepadanya. Oleh sebab itu saudara, jangan takut dan jangan khawatir. Mari berdoa dengan iman. Mari kita menyanyi dengan iman. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya, katakan, di saat ku tidak berdaya. Oh haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku, oh haleluya, bukan karena, amin, amin. Semuanya menyanyi dengan segenap hatimu. Ketika ku tak berdaya, Dia Tuhan yang bekerja di belakang layar buat saudara. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Penjagamu adalah penjaga Israel. Dia tidak akan membiarkan matahari menyakiti engkau di waktu siang atau bulan di waktu malam. Oh haleluya. Ketika ku berdoa, mujizat itu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.